Ramai. Ini jaga. Mantap ya. Saya ingin jangan saya kalian. Ya, itu kita langsung luncurkan di Mako Damkar. Ya, ada 14 unit sementara kita luncurkan. Selanjutnya lihat kondisi yang situasi, ya, begitu situasi padat, sangat padat, kita luncurkan lagi posko yang terdekat itu di ujung tanah. Ya, dengan kondisi terbakar, ya, kebakaran ini melihat dari jenis bangunannya itu banyak rumah semi permanen. Itu kita luncurkan lagi posko timur. Terakhir ini kita luncurkan lagi posko di Posko Tanjung. Jadi kalau jumlahnya kita belum hitung apa armada yang kita luncurkan karena ini proses bolak-balik ngambil air. Jadi proses ngambil air yang kita ready-kan itu 21 unit armada. Selanjutnya saya kira untuk mengenai data berapa jumlah rumah, jumlah atap rumah yang terbakar, sementara kita masih mendata karena prosesnya kalau melihat dari atas ada rumah yang ketinggian itu sudah tidak bisa terbaca. Kenapa? Tiang-tiang rumahnya semuanya kayu, jadi atap rumah kita tidak bisa mendata. Sebaiknya kita menunggu dari data kelurahan karena melihat dari melihat dari kondisi rumah semi permanen itu kita tidak bisa membaca tiang-tiang rumahnya. Ada kendala, Pak. Ada berapa kendala kita lihat bersama, termasuk ini akses suplainya, ya, kita terkendala begitu padatnya orang yang datang melihat, ya. Jadi saya kira kalau mau saya kira ini juga buat imbauan buat masyarakat, warga, ya, begitu terjadi kebakaran, kalau memang mau menolong orang yang terkena musibah kebakaran, ya bukalah akses biar petugas pemadam yang bekerja, ya. Nah, kita terkendala begitu terjadi kebakaran, saya kira warga juga memang niatnya mau membantu untuk memadamkan, tapi saya kira itu kendala buat kita juga. Ya. Saya kira untuk sementara belum ada. Saya kira tidak ada. Berapa jumlah total? Banyak terkendala, Pak. Berapa total ini jumlah yang dikerahkan ini armadanya tadi? Armada tadi 21 orang. 21 armada. armada. Tapi itu bolak-balik. Yang water supply-nya bolak-balik. Yang ready di lokasi itu mobil penembak. Apa ada korban jiwa? Tidak ada.